Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mulia Mustari dari kelas S6D NIM 22112097. Baiklah, saya akan membahas tentang standar akuntansi pegadaian syariah, sebuah topik yang berkaitan dengan keuangan Islam dan penerapannya dalam dunia bisnis, khususnya pada lembaga pegadaian syariah. Apa itu syariah? Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan berbasis syariah yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan sistem gadai, atau dalam istilah Islam disebut dengan RAN. Berbeda dengan pegadaian konvensional, pegadaian syariah tidak memungut bunga karena bunga termasuk unsur riba yang dilarang dalam Islam. Sebaliknya, pegadaian syariah hanya membebankan biaya jasa atas penyimpanan barang jaminan yang disebut ujrah. Akad-akad digunakan dalam operasional pegadaian syariah menggunakan beberapa akad, antara lain yang pertama itu RAN. Akad utama digunakan dalam transaksi gadai. Yang kedua itu ijrah, akad sewa atas jasa penyimpanan barang. Yang ketiga itu qard, penyimpanan kebijakan tanpa tambahan imbalan. Yang terakhir itu murabahah, jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Setiap akad memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda dan harus disesuaikan dengan standar akuntansi syariah. Dasar-dasar regulasi pegadaian syariah tidak hanya diatur dalam hukum positif Indonesia, tetapi juga oleh prinsip-prinsip yang ditetapkan melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DES MUI. Beberapa fatwa yang menjadi ujuran antara lain yang pertama itu Fatwa nomor 25/DSN/MUI 11/2014 tentang pembiayaan RAN. Fatwa-fatwa ini menjadi dasar dalam merancang sistem akuntansi dan pengukuran transaksi di lembaga pegadaian syariah. Standar-standar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pegadaian syariah mengacu pada standar akuntansi keuangan syariah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Standar yang relevan antara lain yang pertama itu PSAK 107 untuk transaksi ijarah, yang kedua PSAK 108 untuk transaksi murabahah, yang ketiga ISAK 101 untuk pengakuan pendapatan murabahah. Selain pegadaian juga mengacu pada kerangka konseptual laporan keuangan syariah yang menekankan pada transparansi, keadilan, dan pengukupan akad. Penerapan praktis akuntansi di pegadaian syariah. Bagaimana pencatatan keuangan di dalam pegadaian syariah? Barang gadai atau marhur tidak diakui sebagai aset oleh pegadaian karena hanya sebagai titipan. Penempatan pegadaian berasal dari ujrah, bukan bunga. Jika ada pinjaman qard dicatat sebagai piutang tanpa imbalan hasil, seluruh transaksi harus diungkapkan secara jelas dan terinci, termasuk akad yang digunakan, nilai transaksinya. Studi kasus singkat, misalnya seorang nasabah menggadai emas senilai 10 juta rupiah dan mendapatkan pinjaman sebesar 8 juta rupiah. Pegadaian hanya mencatat piutang qard sebesar 8 juta rupiah. Biaya ujrah disepakati 200 juta. Tempo nasabah melunasi pinjaman dan ujrah, maka pegadaian tentu penempatan ujrah sebesar 200 juta. Barang jaminan emas dikembalikan ke nasabah dan tidak pernah diakui sebagai pegadaian dalam laporan keuangan pegadaian. Contoh ini merujuk bagaimana prinsip syariah dan standar akuntansi diterapkan secara nyata dalam praktik. Tantangan dan peluang. Meskipun pegadaian syariah terus berkembang, masih ada beberapa tantangan seperti yang pertama itu pemahaman masyarakat yang belum merata tentang konsep RAN dan akad syariah lainnya. Yang kedua itu perlu latihan akuntansi syariah secara berkelanjutan bagi para praktisi. Yang ketiga itu penyusunan sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan SAK syariah.
Namun peluang besar tetap terbuka, terutama dengan meningkatkan minat masyarakat terhadap keuangan syariah dan dukung regulasi pemerintah. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Demikian pembahasan saya mengenai standar akuntansi syariah. Semoga video ini bermanfaat dalam menambah pemahaman teman-teman tentang pentingnya akuntansi syariah dalam lembaga keuangan Islam. Jangan lupa terus belajar dan mengalami prinsip syariah dalam praktis bisnis sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.